Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. Uang saku Bapak, siap. Jadi uang saku Bapak, siap. Uang semangat. Jadi uang saku, siap. Presiden Prabowo Subianto mengoreksi istilah uang lelah untuk prajurit TNI yang menangani bencana. Prabowo mengatakan istilah yang harus digunakan adalah uang semangat, sebab menurutnya, prajurit tak boleh lelah. Awalnya mengenai uang makan dan uang lelah ini diungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Setiap prajurit TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera, mereka akan mendapatkan uang makan dan uang lelah Rp165.000 per hari. Muhari mengatakan personel TNI mendapatkan uang makan Rp45.000 per hari. Mereka juga menerima uang lelah penanganan bencana Rp120.000. Muhari mengatakan TNI telah mengajukan dana operasional penanganan bencana sebanyak 84 miliar. Dia menyebutkan sebanyak 2,7 miliar sudah disalurkan ke Mabes TNI dan Kodam di wilayah bencana. Uang lelah TNI ini juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Prabowo di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis, 1 Januari 2026, bersama jajaran kabinet usai meninjau hunian sementara untuk korban bencana. Perihal uang lelah ini, dilaporkan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Prabowo. Suharyanto mengatakan setiap prajurit akan mendapatkan uang makan dan uang lelah. Pada momen inilah Prabowo mengoreksi istilah uang lelah tersebut. Prabowo mengatakan uang tersebut adalah uang semangat. Prabowo menekankan prajurit TNI tak boleh lelah. Prabowo mengatakan TNI harus berbakti kepada bangsa. Prabowo kemudian meminta Suharyanto melanjutkan pemaparannya. Kemudian hunian sementara juga Bapak kami laporkan, banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri Bapak. Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani Bapak, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah Bapak. Ini sudah mulai dibangun. Tadi dari Bapak Menteri Investasi kan dari Danantara 600 unit, ini Bapak. Dari BNPB tersebar ada 450 unit. Jadi per hari ini yang terbangun adalah 1050 unit Bapak. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin melaporkan Bapak bahwa semua kebutuhan satuan operasi saat tanggap darurat ini kami dukung Bapak. Memang sesuai dengan permintaan belum sepenuhnya Bapak. Mabes TNI meminta dukungan yang akhir tahun ini ada 80 miliar lebih. Kami baru dukung 26 miliar, bukan uangnya tidak ada Bapak. Karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 kan harus selesai Bapak. Nanti dimulai lagi di tanggal 1 ini Bapak. Jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan. Dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah Bapak. Uang saku, per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari home base. Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. Uang saku Bapak, siap. Jadi uang saku Bapak, siap. Uang semangat. Jadi uang saku, siap. Kemudian tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah Bapak, siap. Berbakti kepada negara dan bangsa. Siap. Ya, ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk kebutuhan seperti jembatan dan lain sebagainya, jembatan gantung, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu Bapak, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkannya ditagihkan gitu Bapak. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak dana di depan Bapak. Tapi sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah Bapak. Mungkin itu yang kami laporkan, tambahan terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap. Terima kasih Bapak. Ada lain yang mau dilaporkan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Hari ini saya
hadir di sini saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua, tentunya selamat tahun baru. Ya, tahun baru kita di daerah bencana. Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif, semuanya turun dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekedar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah. Ya, kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.